Rahayu dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur dengan penuh syukur dan sukacita kita dipertemukan kembali di acara kesayangan kita, Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan, yang mana kita akan mengangkat tema yaitu tentang peran generasi muda untuk keberlangsungan perdamaian dunia. Di tengah dunia yang penuh dinamika dan juga konflik global dan polarisasi sosial serta tantangan moral dan spiritual generasi muda, hadir kesadaran bahwa generasi muda bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga penentu arah dan penjaga perdamaian sejak hari ini. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita beruntung sekali kita kedatangan tamu narasumber dari tokoh rohaniawan agama Buddha, yaitu dengan Bapak Pandita Surya Miharja yang nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita. Dan webinar kita pada malam hari ini akan dipandu nanti oleh moderator muda, yaitu dengan Bapak Kevin Junardi yang akan membawa kita menyelami percakapan bermakna tentang perdamaian dan masa depan dunia. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai jagongan kita, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Selamat mendengarkan. Semua saudara saling menyayangi, bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, itulah tadi lagu Mars Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan untuk selanjutnya, mari kita membuka hati, meluaskan pikiran, menghadiri ruang dialog ini dengan niat bersama untuk memupuk persaudaraan, merawat perbedaan, dan meneguhkan komitmen kita sebagai generasi penerus bangsa. Dengan itu, izinkan saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga dialog malam ini menuntun langkah kita menuju dunia yang lebih damai. Saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini dengan Mas Kevin Ciunadi. Selamat malam, Mas Kevin, nama budaya. Oke, selamat malam Mbak Ulan, Mubudaya. Silakan untuk dipandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Ya, saya menyapa dulu Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah bergabung di jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan pada hari ini ya. Ya, jadi saya Kevin Cinardi ya dari Medan. Saya akan membantu acara hari ini. Kebetulan hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana peran generasi muda untuk keberlangsungan perdamaian dunia yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara pertama yaitu Pandita Surya Miharja, SPDB dan juga CPS ya. Nah, dan juga nantinya selama 1,5 jam ke depan kita juga akan mendapatkan tanggapan dari para tokoh agama yang lain juga ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwasanya generasi muda mendapatkan peran yang sangat penting untuk perdamaian dunia nantinya, karena perdamaian dunia tentu saja akan diisi oleh anak-anak muda dari sekarang hingga di masa depan ya. Jadi bagaimana sih peran-peran anak-anak muda, generasi muda ini di dunia ini nantinya akan disampaikan oleh Pandita Surya Miharja. Oke, selanjutnya saya persilakan Pandita Surya Miharja untuk menyampaikan materi diskusi kita pada hari ini agar kita semua dapat menanggapinya nantinya. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih kepada saudara moderator, ya, Romo Kevin ya. Saya boleh sapa saudara-saudaraku dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wai Te Tung Tien, Namo Buddhaya. Salam untuk kita semua. Pada malam hari ini sungguh suatu keberkahan bagi saya untuk bisa kita berbincang-bincang tentang hal yang sangat penting ya, peranan pemuda dalam perdamaian dunia. Saya langsung saja Pak Kevin, Romo Kevin. Ya, Ya, silakan. baik. 1/2 jam ya. Ya, lebih kurang 1/2 jam, silakan. Baik. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki suatu keberkahan yaitu memiliki bonus demografi yang luar biasa ya, lebih dari 60%. Di mana bonus demografi artinya adalah
lebih dari 60% angkatan muda ada di Indonesia. Ya. Dan tentu saja ini sesuatu hal awal yang sangat menggembirakan, namun juga tentu hal yang menggembirakan ini bukan berarti kita berpangku tangan begitu saja, kita membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja, artinya bahwa kita mesti ada suatu kepedulian yang tinggi bahwa bonus demografi ini tidak semua negara memiliki bonus demografi yang seperti dialami oleh Indonesia. Banyak negara-negara yang memang kekurangan angkatan mudanya, sehingga mereka mulai agak kebingungan di dalam menyiapkan ke depannya negaranya. Tentu yang kita perlu persiapkan adalah bahwa pemuda yang begitu banyak harus disiapkan dalam pengetahuan, yang mana pengetahuan ini sangat penting, sehingga memang pemerintah sekarang terus mendorong banyak sekali pejabat daerah yang mengkondisikan semuanya sekolah-sekolah yang memang bermutu, sekolah-sekolah yang bebas biaya dan sebagainya, adalah guna meningkatkan pengetahuan dari para pemuda itu. Ya. Jadi pengetahuan ini adalah sangat penting. Bahkan juga banyak dibuka tempat-tempat untuk mengasah keterampilan. Kalau di dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa bahusa canca si panca etam manggala mutamang. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat luas itu berkah utama. Ya. Jadi ketika seseorang memang ingin mendapatkan berkah utama, di mana berkah itu adalah untuk kehidupannya yang baik, maka dia harus memiliki pengetahuan yang luas dan juga keterampilan. Setiap orang memang harus berupaya untuk meningkatkan pengetahuannya, knowledge-nya, yang tentu saja dia harus memiliki pendidikan akademis yang mumpuni. Dan juga dia bisa mengasah keterampilan melalui lembaga-lembaga keterampilan yang mengasah kemampuan mereka, memiliki skill-skill tertentu yang tentu saja ini pun juga perlu ditingkatkan. Ya. Dan tentu saja hal-hal yang penting ini harus digunakan dengan baik, harus disiapkan baik, apalagi kita ini Indonesia sedang menyongsong dan mempersiapkan dan menyongsong terus agar tercapai yang disebut dengan Indonesia Emas 2045, ya, tahun 2045, sekitar 20 tahun lagi, ya. Tentu saja ini perlu perjuangan-perjuangan yang ekstra agar betul-betul kita menjadi negara yang maju, yang tentu saja negara yang sejahtera. Apakah cukup dengan pengetahuan dan keterampilan yang luas saja? Tentu tidak. Ya, artinya setelah mereka juga memang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, tentu harus ditingkatkan dengan pengembangan atau pemahaman daripada peningkatan batinnya. Artinya bahwa batin spiritual seseorang itu juga harus ditingkatkan. Kenapa? Agar ketika mereka ini memiliki pengetahuan dan keterampilannya, mereka mau berbagi pengetahuan dan keterampilannya kepada generasi-generasi di bawahnya. Lalu juga mereka mau untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memajukan negaranya, ya, terutama adalah tentu negara Indonesia, ya. Dan tentu saja kalau ini sudah betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya, mereka juga akan memberikan sumbangsi yang besar bagi negara Indonesia. Apalagi kita dulu sekali, ya, zaman-zaman saya dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila, itu sangat baik sekali, ya, di mana setiap siswa dididik moralnya, ya, moralnya, etikanya, di mana mereka juga ditingkatkan agar memiliki hati yang bersih, yang baik, ya. Tentu saja ini sangat baik sekali, ya, pemahamannya, moral dan juga Pancasila. Ya, kita tahu bahwa Pancasila adalah
pegangan hidup kita di Indonesia ini sebagai pedoman kita yang tentu sangat penting, ya, di mana tadi kita dalam suasana keberagaman berbagai macam keyakinan, kita tetap satu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dengan butir-butir Pancasila yang memang sangat sangat bagus sekali, ya. Kalau diselami oleh para anak muda, dimengerti, dipahami, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki moralitas yang baik. Ya, moralitas yang tentu akan membuat mereka dalam hidupnya memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka juga akan meningkatkan rasa adil di dalam hidupnya, keadilan, ya, di dalam hidupnya, manusia yang adil dan beradab, tentu saja, ya, manusia yang beradab, yang memiliki etika, yang memiliki eh, santunan, kesopanan dan sebagainya, dan mereka juga menjadikan pemuda-pemuda yang bersatu, kuat, ya, persatuan akan menguatkan. Dalam ajaran Buddha juga dikatakan mereka yang bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Ya, jadi ini butiran sila ketiga sangat juga luar biasa. Setelah itu juga mereka eh, tentu saja di dalam butiran sila keempat, ya, tentu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memang tentu juga mendukung mereka yang selalu di dalam menyelesaikan masalah harus dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan gondok-gondokan, bukan dengan perang, ya, atau, ya, ribut sana ribut sini. Ada permasalahan dimusyawarahkan dengan baik untuk mencapai suatu mufakat. Ini sungguh luar biasa, ya. Karena apalagi kita tahu bahwa Indonesia memang negara yang juga sangat banyak beragam macam etnis, suku bangsa, agama, juga budaya dan sebagainya. Ini juga di dalam membina kerukunan dia harus ditingkatkan rasa senantiasa musyawarah. Jika ada sesuatu hal yang memang ada perbedaan yang kemudian muncul, jangan sampai menjadi suatu konflik, ya. Semuanya harus bisa didiskusikan dengan baik. Saya rasa kalau didasari oleh asas sila keempat ini tidak akan pernah ada konflik yang berkepanjangan, tidak pernah ada suatu perseteruan atau keributan sana sini, ya. Dan juga tentu saja ada rasa sifat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi semua agama di sini diyakini bisa menjalankan kehidupan beragamanya dengan baik, ya. Jadi rasa adil, ya, dan memang pemerintah sudah menaungi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, pasal 29 yang tentu akan menaungi setiap agama untuk bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Nah, lalu setelah mereka juga mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik di dalam pendidikan-pendidikan yang baik, karakter yang baik, dan sebagainya, maka pemuda-pemuda ini juga untuk ditumbuhkan. Setelah makin lama makin bertumbuh, kehidupannya juga bisa sukses, maka dia memiliki yang namanya, kalau di dalam ajaran Buddha itu hiri dan otapa. Ya, hiri itu adalah malu berbuat jahat, dan otapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Ya, ketika dia memiliki keterampilan, pengetahuan, kehebatan di dalam hidupnya, mampu memiliki kemampuan atau menciptakan karya-karya yang luar biasa, namun karya-karya yang luar biasa ini digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Bukan untuk digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menekan atau sifatnya hanya keuntungan pribadi dan menyengsarakan yang lainnya, atau bahkan kemampuannya ini adalah digunakan untuk menindas, ya, menindas orang lain, atau kalau sudah makin besar, jangan sampai untuk menindas negara lain bahkan, ya, boleh dikatakan, sehingga sering jadinya seperti itu membuat konflik atau peperangan yang tentu sangat merugikan pihak manapun, ya, bahwa peperangan ini akan sangat-sangat membuat menderita, ya, rakyatnya. Maka ketika dia tumbuh
di dalam batinnya, di dalam hatinya, ya, sifat rasa malu berbuat jahat. Jadi, seseorang yang memiliki rasa malu, dia akan rasanya enggan berbuat jahat, ya. Misalnya dia juga bisa malu ketika ada melakukan korupsi, malu ketika dia juga selalu ingin buat keonaran, keributan dan sebagainya. Maka dia kalau tumbuh rasa malu, apalagi sekarang tampak ya kalau setiap ada kegiatan-kegiatan itu tersorot oleh medsos dan sebagainya, mestinya rasa malu untuk wajahnya itu terlihat. Kalaupun tidak terlihat juga, tentu hal-hal ini juga tumbuhkan rasa malu dalam dirinya, bahwa diketahui juga oleh dirinya bahwa dirinya ini berbuat yang tidak baik. Ya, mau bagaimanapun eh, harusnya dia menyadari. Ya, apalagi kalau di dalam ajaran agama Buddha dikatakan juga itu ada hukum karmanya. Ya, berbuat tidak baik, membuat keonaran, keributan, peperangan dan sebagainya menyebabkan penderitaan manusia lainnya atau makhluk lainnya bahkan, dan juga membuat hal-hal yang menyedihkan di dalam kehidupan negara-negara lainnya misalnya, atau negaranya sendiri bahkan mungkin, ya, itu juga tentu dia tidak akan bisa lari daripada hal-hal yang juga karma buruk yang dilakukannya akan berbuah berupa penderitaan, ya. Maka itu juga menjadikan dukungan seseorang untuk takut akan akibat perbuatan buruk, ya, takut akan akibat perbuatan buruk, ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang buruk tentu akan mengakibatkan penderitaan bagi si pembuatnya, ya. Penderitaan di dalam salah satu sutta atau nikaya di dalam ajaran Buddha dikatakan, sesuai dengan benih yang tabur begitu pula lah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kejahatan akan memetik buahnya berupa penderitaan, pembuat kebajikan akan memetik buah yang berupa kebahagiaan. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan merasakan buah daripadanya, ya. Maka ketika kita juga bisa merasakan bahwa, oh, ketika saya berbuat buruk, saya akan merasakan penderitaan. Ya memang pasti dia akan yang merasakan penderitaan dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, maka dia tidak akan mau ya untuk berbuat buruk. Dia akan ada rem ya, ketika memahami dan mengerti ini. Bahkan dia ingin selalu mengutamakan kebajikan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia akan membuahkan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Inilah yang penting, bahwa di dalam ajaran keyakinan kami, Hiri dan Otapa ini adalah juga disebut sebagai Dhamma Lokapala, Dhamma pelindung dunia. Ya, kalau orang-orang memiliki sifat Hiri dan Otapa, ya, malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat, saya rasa dunia akan damai. Ya, dunia akan damai. Dia tinggal di negara manapun juga akan damai, karena tidak ada keinginan untuk membuat sesuatu sifat-sifat yang anarkis, sifat-sifat yang membuat konflik dan sebagainya, atau tadi kepintaran-kepintaran hebatnya mungkin ya, dia mampu menciptakan ini itu, mungkin senjata senjata perang dan sebagainya, tetapi hanyalah digunakan sebagai suatu pertahanan saja, bukan untuk membuat suatu peperangan. Dan ini juga memang eh, bisa ditumbuhkan mestinya daripada kehidupannya, ya. Jadi bukan sekedar hanya kepintaran, pengetahuannya, ilmu pengetahuannya, keterampilannya, namun juga moralitasnya juga perlu ditingkatkan. Mereka juga bisa meningkatkan batin-batin atau hati yang baik, hati yang penuh dengan welas asih, sehingga dia tidak ada keinginan untuk merugikan, menyakiti sesamanya, terutama, ya. Dan tentu saja ini harus ditumbuh kembangkan, karena dengan menumbuh kembangkan ini, yakinlah ya, dimanapun juga dia menjadi seorang pimpinan, apalagi dia akan memimpin dengan baik. Dia tidak ada keinginan untuk membuat sesuatu yang merugikan orang lain, ya. Dalam hal ini juga ya tentu tidak merugikan ketika dia sudah menjadi pimpinan besar, tidak merugikan, maaf, tidak merugikan negara-negara lain terutama. Nah,
Lalu bagaimana dia juga harus bisa menumbuh kembangkan hal-hal yang baik di dalam dirinya? Ya memang pendidikan moral dan keagamaan itu juga sangat penting ya. Saya yakin agama manapun pasti mengajarkan hal-hal yang baik dan mengingatkan agar menjauhkan daripada hal-hal yang buruk ya. Ini perlu terus ditingkatkan, perlu terus dinounce untuk diajarkan dan sebagainya agar mereka para generasi muda ini terus menciptakan suatu perdamaian dunia. Karena termasuk juga mereka juga perdamaian dunia mungkin bukan hanya sekedar kepada manusia tapi juga kepada alam, ya, kepada alam. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk merusak alam untuk kepentingan sendiri ya, mengambil hasil alam dengan liar, dengan tidak terkendali ya sehingga alam pun menjadi rusak, alam pun menjadikan hal-hal yang jadi mengerikan ketika itu sudah dirusak, ya. Jadi bisa menyebabkan longsor, banjir dan sebagainya. Yang ini yang harus dihindari, ya. Dengan seperti itu pun ditumbuh kembangkan rasa cinta alam, ya. Rasa cinta alam eh, yang penting mereka tumbuhkan ini, ya. Rasa cinta alam sehingga dia akan menjaga dan melestarikan alam. Karena alam kalaupun sering diganggu, maka alam pun juga akan bisa bereaksi. Ya, bereaksinya pasti akan merugikan mereka-mereka juga yang kadang-kadang mereka tidak ikut serta merusak alam, tapi seringkali juga jadi ikut terpapar ya kerugian-kerugian itu. Nah, maka daripada itu dia harus ditumbuh kembangkan sifat-sifat cinta kepada alam semesta dengan baik, ya, alam semesta dengan baik. Nah, setelah ditumbuh kembangkan tadi, lalu juga mungkin mereka juga bisa belajar di sana sini, ya pemerintah sudah sediakan fasilitas-fasilitas yang baik, mereka juga bisa meningkatkan knowledge-nya dan skill-nya dan sebagainya. Jangan lupa, mereka juga harus menumbuhkan apa yang disebut dengan rasa berterima kasih, ya. Ketika mereka menumbuhkan rasa berterima kasih kepada pemerintah, ya, pada siapapun yang membantu kehidupannya untuk bisa menjadi orang yang sukses dan baik, ya, dia harus menemukan rasa terima kasih. Ya, utamanya adalah kepada orang tua. Karena biar bagaimanapun orang tua ini adalah hal yang paling-paling dekat dengan mereka. Mereka para pemuda ini tentu ketika masih kecil pun sebelum menjadi pemuda ya mereka akan mendapatkan bimbingan-bimbingan yang awal dari orang tua, ya, bimbingan-bimbingan yang baik. Dia harus mampu berterima kasih, jangan pernah melupakan. Karena kalau mereka melupakan orang tua, ya, sulitlah mereka hidup penuh dengan keberkahan. Karena biar bagaimanapun, ya, walaupun mungkin mencapai sesuatu tatanan misalnya kekayaan dan sebagainya, tetapi dia melupakan orang tua, hidupnya juga tidak akan banyak merasakan kebahagiaan yang maksimal ya dia kurang berkah lah boleh dikatakan. Maka daripada itu tumbuh kembangkan sifat rasa berterima kasih kepada orang tua, kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas keterampilan, kepada pemerintah yang tentu sudah berusaha menjaga suasana yang kondusif saat-saat dia belajar, saat dia menempa ilmu dan sebagainya. Ya, dia harus mampu kembangkan itu. Sehingga ketika saatnya mereka memang sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang baik, kemampuan-kemampuan atau keterampilan yang luar biasa itu, ya, dari hasil pengetahuan dan keterampilannya, dia bisa sumbangkan juga pemikiran-pemikiran yang positifnya itu, pemikiran yang baik, kemampuan-kemampuannya itu kepada negara. Sehingga negara juga makin banyak eh, mendapat dukungan dari para pemuda dan para pemuda juga banyak memiliki penghasilan-penghasilan yang baik dan bisa berkontribusi ya setelah mendapatkan penghasilan baik dia juga membayar pajak yang baik tentu saja dan pemerintah atau negara pun bisa mengelolanya dengan baik maka kemakmuran adalah akan sangat baik ya kalau negara sudah makmur. Contohlah negara kita ini sudah makmur, maka kita akan lebih banyak bisa berkontribusi yang besar kepada perdamaian dunia, ya. Seperti yang kita ketahui, yang memang masih ada konflik-konflik perang, ya, seperti di Gaza,
Toh pemerintah kita juga luar biasa sudah memberikan bantuan. Seandainya saja kalau pemerintah kita tidak memiliki kemampuan itu, bagaimana bisa berkontribusi, bisa memberikan bantuan ya, yang padahal negaranya sendiri misalnya juga sangat-sangat kesulitan. Tapi untunglah negara Indonesia, negara yang cukup baik, bagus, perekonomiannya yang tumbuh sekarang makin tinggi, ya bisa berkontribusi, ya bisa berkontribusi, dan ini adalah hal yang memang sangat menggembirakan ya, bisa memberikan bantuan-bantuan ya, kan nggak semua negara juga bisa mampu memberikan bantuan ya, apalagi negara mereka dalam kondisi negara yang dikatakan negara terbelakang atau negara miskin, tentu tidak bisa ya. Maka daripada itu ya, inilah yang harus ditumbuh kembangkan, bahwa pendidikan semuanya apapun itu adalah guna mereka juga memiliki sifat rasa berterima kasih, sehingga dia bisa berkontribusi yang besar pada negaranya, sehingga negaranya juga menjadi negara yang makmur, yang sejahtera ya. Maka daripada itu apapun kita juga kita bisa melakukan apa yang namanya memberikan sesuatu itu ya dengan betul-betul ikhlas ya. Pokoknya apa yang bisa memberikan sumbangsi ya buat tanah air tercinta dan sebagainya, tumbuhkan satu keikhlasan ya, keikhlasan sehingga kita bisa membuat ya, keikhlasan ini membuat semakin maju ya, tidak selalu serta-merta apapun harus dinilai dengan materi ya. Tetaplah kita harus bisa memberikan sesuatu keikhlasan, kerelaan, bahwa dengan kita bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang baik dan kita memberikan perhatian, ya, memberikan kontribusi, ya, misalnya kan kadang eh, banyak juga ya mereka-mereka yang memiliki kemampuan akhirnya enggan tinggal di Indonesia, tempat lain, negara lain katanya lebih memberikan perhatian yang lebih gitu ya. Padahal negara kita juga banyak memberikan perhatian ya, dan kalau kita sudah punya sifat-sifat hanya selalu diukur dari segi materi, nanti juga kita mungkin bisa menimbulkan sifat egoisme ya, maka ya kita bagaimana bisa memperhatikan dan memedulikan orang lain ya, negara lain yang juga pasti sedang mengalami kesulitan, kita mungkin memiliki sifat masa bodoh ya, kalau kita selalu diuber dengan materi ya, kalau kita memberikan wah kita keluar uang gini gitu ya, kita males lah ya, tapi itu kan selalu menjadi sifat yang egois. Tapi kalau dia memiliki sifat-sifat yang baik, dia peduli ya, kalau dalam ajaran Buddha dia memiliki karuna, maka dia pun akan bisa memberikan pertolongan dengan ikhlas ya, sehingga dia mampu berkontribusi dengan baik, menjaga kedamaian, menjaga kesejahteraan baik di negaranya maupun juga bisa berkontribusi untuk dunia ya. Dan ini adalah harus dilandasi, sifat-sifat ini memang harus dididik terutama saat-saat masih kecil ya, dari pelajaran-pelajaran masih kecil dari TK, SD ya, terus naik ke SMP dan SMA, dan akan akhirnya pada perkuliahan tentu terus ditanamkan sifat-sifat yang luhur tadi, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang penuh dengan welas asih, sifat-sifat yang penuh peduli, sifat-sifat yang memiliki moralitas, ya, sifat-sifat yang ingin membahagiakan diri sendiri, juga utamanya juga kepada orang lain, ya, sehingga dia mampu membuat sesuatu itu indah semuanya, ya, indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Sehingga semuanya akan memberikan manfaat-manfaat yang baik pada sesama maupun juga kepada makhluk-makhluk lain yang memang ada di dunia, termasuk juga kepada alam, ya, sehingga semuanya pun tenang, alam pun tenang, semuanya damai, semuanya sukacita, tidak ada peperangan, tidak ada keinginan untuk menjadi penindas, tidak ada keinginan untuk menjadi penguasa yang anarkis, yang brutal dan sebagainya, tidak ada keinginan seperti itu, tapi hanyalah sebagai seorang yang memang ingin berkontribusi kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kebahagiaan. Ya, nah ini kalau dikembangkan terus, saya yakin
dunia akan menjadi damai, dunia tidak akan ada konflik, dan kita bisa hidup tenang, anak cucu kita kelak juga terus bisa menikmatinya, ya, generasi-generasi nanti juga bisa merasakan manfaat yang baik, ya, sehingga eh, semuanya selalu berada dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, gitu, ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya bawakan. Semoga ini bisa bermanfaat dan selanjutnya saya sampaikan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Surya atas materinya, atas pemaparannya mengenai bagaimana peran generasi muda terhadap perdamaian dunia. Selanjutnya, saya ingin mengundang tokoh-tokoh agama yang dapat menanggapi hari ini terkait topik ini yang sudah disampaikan oleh Mas Surya ya. Yang pertama saya undang dari penanggap agama Hindu, Bapak Wasudewa Bhattacharya SAG M Hum. Apakah sudah ready? Ya, Oke. sepertinya belum gabung ini Pak Wasudewa. Mungkin bisa langsung dengan Prof. Sutantra. Prof. Sutantra. Prof. Sutantra, bagaimana? Bentar Mbak Ulan, nanti kalau sudah muncul nanti gimana? Dilewat aja dulu. Oh, gitu. Ya, Di dulu nanti belakang yang ya, ketiga tapi atau kedua. Tahu-tahu mungkin telat. Ya, ya. Mungkin nanti urutan yang ketiga kedua atau gitu ketiga ya, ya. sambil menunggu Pak Wasudewa. Oke. Untuk yang agama berikutnya aja, Mas Kevin. Bisa dengan dari penghayat bisa ada Pak Januri. Oke, selanjutnya saya undang untuk penghayat kepercayaan Bapak Januri Haryanto. Dapat open mic, open video. Iya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Tadi apa itu ini penanggap pertama juara 1 untuk anduk, juara loro untuk asbak. Iya, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini selaku penghayat di apa itu komunitas penghayat itu, terutama di MLKI, tempatnya Pak Uto Bambang Iswahyudi itu, Pak Bambang, Pak Uto ya, Pak Uto. Itu sudah ada namanya Gema Pakti, Gerakan Muda, Gema Pakti namanya. Nah, di sini dari kaum muda yang dipersiapkan itu adalah terutama untuk mendidik mentalitasnya. Untuk mendidik mentalitasnya, karena kita tahu, kalau hanya mengedepankan kepandaian otak saja, kecerdasan otak saja, dan tanpa mempertebal rasa kepercayaan terhadap Tuhan, saya yakin amburadul jadinya. Jadi ya tepat apa yang disampaikan oleh Romo tadi itu. Kalau saya menangkap dalam bahasa kami itu harus ada keseimbangan antara otak dan batin. Itu harus ada keseimbangan. Apakah mempelajari teknologi itu tabu? Tidak. Harus itu wajib. Dan juga mengenal ketuhanan itu tabu? Tidak. Itu juga wajib.
Jadi harus berjalan seiring bersamaan. Jadi tidak bisa kalau hanya mempertebal nalarnya atau pemikirannya saja, mengabaikan batin atau rasa, ya jadinya itu tadi akan hilang rasa kemanusiaannya. Karena apa? Karena yang dikejar hanya pemikiran aja, otak saja yang diulah. Apalagi kita sering melihat tontonan-tontonan di televisi itu, negara kita ini wah sangat luar biasa, tepat sekali. Sumber dayanya, SDM-nya, ya kan? Luar biasa loh, nyatanya yang jadi pejabat-pejabat itu pangkatnya, gelarnya seabrek loh. Iya, punya pangkat, gelar seabrek, sumber daya alam, punya kekayaan. Hanya satu yang tidak dipunyai di negara ini, rasa malu. Nggak dipunyai rasa malu. Ketangkap KPK, malah senyum-senyum menjadi selegrap anyaran. Iya, jadi ya karena apa? Semua itu sering di sini saya sampaikan. Karena apa? Karena saya sering mengeluh pada teman-teman itu. Karena apa? Karena materi pelajaran di sekolahan, kurikulumnya itu budi pekerti itu nggak ada. Budi pekerti digantikan dengan peranan pendidikan agama. Ya bagus sebenarnya. Ya seperti pernah disampaikan itu Pak Profesor Nyoman Sutanto dan saya perkuat, negara ini banyak agama, tapi hasilnya apa? Buahnya apa? Betul itu. Nah inilah. Jadi peranan-peranan agama itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Cuman sing keterlaluan itu sing dididik loh. Sing keterlaluan sing dididik apa sing didik kita aja wes pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Salam sejahtera, selamat malam, salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januri ya, atas tanggapannya. Dan berikutnya saya ingin mempersilakan tokoh agama Konghucu untuk menanggapi. Di sini ada Wunse Zonarto. Pak Zonarto, apakah sudah bergabung? Oke, belum ada. Saya lanjut saya undang penanggap dari tokoh agama Islam, ya, Bapak Ahmad Sunhaji, SAG, MPDI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kami waktu untuk memberikan sekilas pandang bagaimana pandangan Islam tentang peran generasi muda untuk keberlangsungan perdamaian dunia. Yang perlu dicatat di sini adalah menurut Islam, peran generasi muda atau yang dalam bahasa Arab itu subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Subbanul yaum rijalul ghad. Nah, dalam pandangan Islam yang lebih diutamakan adalah ilmu. Maka
para pemuda Muslim, anak-anak Muslim dari semenjak kecil itu sudah harus menuntut ilmu, baik itu ilmu yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal ataupun ilmu yang didapat yang bukan melalui pendidikan formal. Istilah bahasa Arabnya juga ada, yaitu tolabul ilmi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak engkau dari buayan hingga liang lahat. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena untuk mempersiapkan di kehidupan yang selanjutnya. Jadi ketika pemuda disiapkan dengan ilmu, maka ketika dia nanti menjadi dewasa, ketika dia menjadi manusia, maka dia ilmunya yang akan mendidik dia kepada kebaikan. Itu yang pertama, pandangan Islam tentang generasi muda dalam menyambut keberlangsungan perdamaian dunia, yaitu dengan ilmu. Yang kedua yaitu dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bisa didapat melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang notabene lingkungan di Indonesia ini yang mayoritas Muslim dan lingkungan sangat mendukung, baik itu maka di keluarga-keluarga Muslim itu diutamakan pendidikan karakter seperti halnya kejujuran, cinta kebersihan, dan yang lain-lain. Maupun ketika di lingkungan sekolah, maka baik itu lingkungan pesantren maupun lingkungan sekolah yang formal. Itu juga terdapat banyak pendidikan karakter yang bisa ditanamkan pada generasi-generasi muda Muslim. Yang ketiga yang perlu dicatat yaitu karena saat ini kita hidup di zaman teknologi, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan pemuda atau generasi muda dengan istilah yang muda itu melek dengan teknologi, tidak buta dengan teknologi, atau menjadikan teknologi sebagai alat untuk keberlangsungan perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu menghindari radikalisme atau ekstremisme yang buta, yang tidak mengenal yang lain, kebenaran hanya dimiliki sendiri. Ini juga harus ditanamkan pada para pemuda khususnya, dan di pemuda Muslim ini sudah mulai dikenalkan tentang radikalisme dan ekstremisme yang tidak mengenal kebenaran selain yang dia ketahui. Maka perlu dari sini kita menjadi para pemuda ini ditanamkan
atau generasi muda Muslim itu dikenalkan yang namanya sebagai agen persatuan dan agen perdamaian. Kami yang di pesantren Ahlus Sofa wal Wafa ini betul-betul dibimbing dan dibina oleh guru kami, Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa itu untuk cinta damai dan menjadi agen pemersatu bangsa. Ini yang kami dapat banyak dari beliau. Salah satunya ya di Indonesia merayakan perbedaan ini. Kami lebih terbuka ketika mengikuti Indonesia merayakan perbedaan. Yang dulunya kami tertutup, hanya mengenal kebenaran pada diri kami pribadi. Ketika ikut di pesantren Ahlus Sofa wal Wafa ini, pandangan kami mulai terbuka, betul-betul terbuka. Bahwasannya kita harus menjadi agen perdamaian dan juga agen persatuan di Indonesia ini. Selanjutnya dalam generasi muda Muslim untuk keberlangsungan perdamaian dunia itu juga menjadi moto. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Keberadaan beliau itu adalah sebagai rahmat bagi alam, seluruh alam. Jadi itu juga yang ditanamkan pada kami-kami ini oleh guru kami, yaitu harus menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwasannya kita menyiapkan generasi muda dengan ilmu. Yang catatan penting dari kami adalah dengan ilmu, kemudian pendidikan karakter, penggunaan teknologi, dan juga menghindari radikalisme, serta melanjutkan visi dan misi Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin itulah yang bisa membawa perdamaian dunia. Dimulai dari setiap generasi muda harus ditanamkan seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Masih belum di-unmute. Oh iya. Ya, salam semua saudara. Terima kasih Pak Sun Haji ya atas tanggapannya dari pandangan agama Islam. Mbak Ulan, apakah penanggap dari Konghucu dan Ya, yang dari Hindu Hindu? mungkin Sutantra karena Pak Wasudewa belum bergabung. Langsung aja Prof. Ya. Dengan Prof. Nyoman Sutantra. Oke. Dari agama Hindu akan ditanggapin oleh Prof. Nyoman Sutantra. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak? Agak kecil, Prof. Ya, agak kecil sedikit. Tes, sudah? Ya, Kedengaran? dengar tapi masih kecil. Masih kecil, bentar, mau dibesarkan dulu. Tes, sudah? Oke, sudah, Ya. Prof. Sudah kedengaran kan?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Tongtien, Rahayu, salam kebajikan. Salam semua saudara. Pada kondisi global ini, di mana begitu perkembangan teknologi yang sangat cepat, juga mengakibatkan kondisi terkikisnya sedikit gitu ya, kualitas perdamaian global. Dan juga khusus untuk di Indonesia, karena kita mau menyambut ini tadi sudah disampaikan juga, yang sudah sangat bagus penyampaian tadi, disampaikan juga bahwa kita akan menyambut bonus demografi di tahun 2030. Bonus demografi ini adalah didasari oleh karena generasi muda itu sekitar 60-70%. Agar generasi muda itu bisa memberikan kontribusi yang optimum pada bonus demografi, maka peran generasi muda sangat penting. Dan kualitas generasi muda sangat penting. Kualitas karakter dan kualitas kecerdasan generasi muda sangat penting. Kalau itu tidak ada, tidak berjalan peran generasi muda, maka kita tidak akan mendapatkan bonus demografi. Tapi justru kita mendapatkan beban demografi. Agar kita generasi muda bukan menjadi beban bangsa, tapi dia harus menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Sehingga dia harus mengembangkan karakter dan kecerdasan. Yang kedua juga menyambut 2045. Menyambut Indonesia emas. Kalau generasi muda kita tidak membangun diri, tidak berperan secara positif, maka tidak akan mencapai Indonesia emas. Kita mencapai Indonesia cemas. Maka disinilah perlu kita betul-betul generasi muda ini, sebagai pesan saja pada generasi muda, yang pertama karena kemajuan teknologi begitu pesatnya. Janganlah kita sebagai generasi muda sebagai budak ilmu dan teknologi. Kalau kita menjadi budak ilmu dan teknologi, kita akan kehilangan kebijaksanaan dan kehilangan kecerdasan. Dan yakinlah, sadarlah bahwa ilmu dan teknologi diciptakan dan dikembangkan atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kita yakin, sadar pada Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk merangkai logika, pikiran, kreativitas, inovasi kita untuk bisa membentuk kehidupan yang damai, rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Untuk membangun ini dengan membangun etika, kalau kita dinamakan etika akademik, ada 3 yang sangat penting dalam etika akademik itu. Yang pertama, apresiasi. Tidak ada cemohan, yang ada hanya apresiasi. Kita mengapresiasi setiap kreativitas, setiap inovasi yang luhur dan positif. Bukan cemohan, bukan kritikan, bukan celaan, gitu, tidak. Tapi apresiasi. Yang kedua, kita harus berpartisipasi. Jadi generasi muda itu harus berpartisipasi yang positif dalam pembangunan bangsa, pembangunan masyarakat, pembangunan perdamaian kerukunan, dan juga kesejahteraan. Dan yang ketiga, harus berkontribusi. Jadi generasi muda berpikir apakah dengan kritik, ngomong tok, dengan demo tok, begitu apakah itu sudah memberikan partisipasi dan kontribusi tanpa solusi? Nah, ini yang patut kita bahas. Generasi muda ini patut disadari betul. Dan yang kedua, ini janganlah generasi muda mabuk agama.
Kita punya agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kita mabuk agama itu kita artinya menonjolkan perbedaan yang akan merusak perdamaian. Sadarlah dan yakinlah bahwa agama diciptakan oleh Tuhan yang esa, yang suci dan luhur adalah untuk merangkai hati kita. Tadi ilmu pengetahuan merangkai pikiran, ini merangkai hati kita, merangkai budi kita menjadi budi pekerti yang luhur, membangun perdamaian kerukunan, membangun surga di kehidupan kita. Kita sehingga damai, rukun, dan harmonis ini. Inilah kita membangun moral, spiritual, dan karakter, dan budi pekerti luhur. Sebelum kita bisa membangun moral, karakter, dan budi pekerti luhur, jangan kita mengatakan diri kita beragama. Jadi generasi muda harus beragama supaya mempunyai kecerdasan, spiritual, moral, sehingga mempunyai karakter yang luhur. Dan yang terakhir yang sangat penting, ini yang ketiga yang sangat penting, kita di Indonesia, generasi muda harus betul-betul sadar. Sekarang lihat di media sosial di mana-mana tidak pernah berbicara Pancasila. Padahal ada 4 kebangsaan kita. Kita sepakat kebangsaan kita ada 4 unsurnya. Untuk membangun semangat dan jiwa kebangsaan kita, harus kita sadar Pancasila. Yang pertama kita harus betul-betul memeluk agama kita. Untuk apa? Untuk sadar bahwa Tuhan itu satu dan membentuk kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Sehingga kita bisa membangun persatuan dan berdemokrasi yang adil, bisa membangun kesejahteraan yang berkeadilan, bukan kesejahteraan yang sejahteranya 20% saja, yang lainnya melarat. Tidak. Itu tidak Pancasilais. Pancasila adalah menuntun kita untuk membangun kehidupan yang sejahtera, yang berkeadilan. Inilah Pancasila. Ini generasi muda kalau sudah mabuk harta dan tahta, sudah kehilangan keadilan dan sejahtera. Ini yang sangat penting. Ini yang menggoda kita sekarang. Kita menggunakan teknologi kita untuk mencari harta dan tahta, tidak memperhatikan perdamaian, kerukunan, keadilan, kesejahteraan. Ini yang terjadi. Pancasila harus kita sadar. Tidak pernah berbicara Pancasila. Tidak pernah ada berbicara Pancasila, bertengkar terus isinya. Yang kedua, kita sadar betul. Ada UUD 45. Dan kemudian yang ketiga, kita sadar betul kita bineka. Satu-satunya negara di dunia yang paling bineka adalah kita. Makanya kita punya sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Yang harusnya kalau diterjemahkan lebih lanjut, Tanhana Dharma Mangruah. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu satu. Dan kemudian kita harus teguh menegakkan NKRI. Jangan merusak NKRI negara kita. Itu tugas kita generasi muda. Kalau itu tidak dilakukan, kita tidak akan mendapatkan bonus demografi. Kita tidak akan mendapatkan Indonesia emas. Indonesia cemas yang kita dapatkan. Dan ini 4 itu sangat penting. Generasi muda harus berbicara itu. Sedang tidak ada pernah generasi muda berbicara Pancasila. Generasi tua juga kehilangan berbicara Pancasila. Isinya juga kepentingan individu, kepentingan sendiri, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang keempat, yang terakhir, sehingga sadar betul generasi muda Indonesia yang semua masyarakatnya beragama dan berkepercayaan pada Tuhan harus menjadi insan dengan 9 kecerdasan. Karena dia beragama, berpancasila, insan dengan 9 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan moral spiritual. Karena kita beragama untuk membangun kecerdasan moral dan spiritual kita. Bukan untuk membuat kita berbeda agama, berbeda ini. Dan itu adalah untuk membangun kecerdasan moral dan spiritual. Kualitas budi pekerti kita. Kemudian kedua, kita membangun kecerdasan emosional kita. Sekarang apa-apa terjadi emosional sehingga dendam, iri, dan ini yang terjadi. Ya, ini justru generasi muda harus bisa mengendalikan diri, kemudian mempunyai kecerdasan emosional. Dan juga kecerdasan intelektual. Kita sebanyak mungkin memahami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita harus pahami betul. Kita harus lebih dari yang lain untuk memahami ilmu pengetahuan. Tapi jangan kita menjadi budak ilmu pengetahuan.
Kita gunakan undangan sebagai tool, sebagai alat untuk kita berdamai bersatu dan untuk maju menjadi Indonesia emas. Kemudian kita harus mempunyai kecerdasan imajinasi yang positif. Kita harus punya Indonesia emas itu adalah imajinasi. Pancasila itu adalah imajinasi kita untuk mencapai kehidupan yang sejahtera berkeadilan. Itu imajinasi. Kita harus membangun imajinasi seperti itu. Bukan bangun imajinasi kita kaya sendiri, kemudian yang lainnya melarat. Bukan. Kita sejahtera yang berkeadilan. Kemudian membangun kreasi dan inovasi. Kita membangun kreasi dan inovasi. Biarkan generasi muda berkreasi dan berinovasi yang positif untuk pembangunan bangsa. Kemudian mempunyai kecerdasan sosial dan politik. Politik itu adalah politaktik dan etik. Sekarang politaktik tanpa etik. Itu yang terjadi. Kalau politik itu polietik dan taktik yang beretika dan berbudaya. Ini harus kita kembangkan. Dan kemudian juga punya kecerdasan seni budaya. Dengan seni budaya kita menjadi lembut hati kita. Disinilah kita bisa membangun budi pekerti luhur. Tanpa budaya kita tidak bisa membuat hati kita menjadi lembut. Karena budaya itulah membuat hati kita menjadi lembut. Seni budaya dan membuat hati kita menjadi lembut. Kemudian kecerdasan yang ke-8, kecerdasan kerja. Kita harus bisa kerja cerdas, kerja bijak, kerja keras, dan kerja tulus. Ketulusan itu sering tidak ada. Semua kita lakukan dengan kepentingan sendiri, bukan ketulusan. Bukan kecerdasan. Bukan kebijaksanaan, gitu. Hanya kepentingan. Gitu. Kemudian yang terakhir sangat penting ini adalah kecerdasan kepemimpinan. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita, musuh kita berada dalam diri kita. Musuh kita apa? Nafsu, ego, keserakahan, mabuk, iri, dengki, kebodohan. Itu terjadi pada diri kita. Inilah musuh yang terjadi pada diri kita. Ini harus kita pimpin, kita harus kendalikan. Supaya dia mempunyai kreativitas, inovasi, dan mempunyai kebijaksanaan. Kemudian kita harus bisa memimpin keluarga kita. Ini sangat penting. Kita memimpin keluarga kita supaya kita anak kita pimpin seni dan budaya. Supaya beretika. Kita sebagai keluarga itu adalah sebagai guru yang paling utama dalam kehidupan kita. Dalam budi pekerti kita sebagai guru yang paling utama. Gitu. Ini yang sangat penting. Memimpin, kalau kita sudah bisa memimpin diri kita dengan baik, kita akan bisa memimpin keluarga dengan baik. Kalau kita sudah bisa memimpin keluarga dengan baik dan arif dan bijaksana, memimpin anak-anak kita menjadi anak-anak yang arif dan bijaksana, baru kita bisa memimpin masyarakat. Memimpin masyarakat dan kemudian kita bisa memimpin negara dan bangsa kita. Ini yang sangat penting. Yang intinya kita bisa memimpin itu apa? Kita selalu berpikir arif dan bijaksana. Kita selalu berbicara santun dan menyejukkan yang lain. Kita harus bisa berbuat untuk mensejahterakan yang lain. Berbuat adil untuk mensejahterakan yang lain. Ini yang sangat penting. Ini peran anak-anak muda ini. Jangan sampai kita mendapatkan 2030 beban demografi. Jangan sampai 2045 kita menjadi Indonesia yang cemas. Ini yang sangat penting. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk tambahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya dengan salam semua saudara. Oke, salam semua saudara. Terima kasih Prof. Nyoman atas tanggapannya dari Kemahindu. Ya. Oke. Dan berikutnya saya mau panggil kembali Unse Jonarto ya dari agama Konghucu. Bapak Jonarto, apakah sudah bergabung dengan Zoom kita hari ini? Oke, kalau belum ada, saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, ya.
Kalau dari peserta belum ada, mungkin satu pertanyaan dari saya ya, Romo. Hmm, yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana sih tentang eh, saat ini, ya, oke, saya lihat dulu di kolom chat. Oke, sepertinya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Talita Selena Karami. Nah, selamat malam. Mohon izin bertanya, pendidikan karakter mengajarkan kita untuk tidak menyakiti. Namun, di era digital ini, seberapa sering jari kita mengetik komentar tajam tanpa tanpa sadar bahwa di seberang sana ada manusia yang punya hati, trauma, dan air mata. Bagaimana cara kita mengubah ketikan menjadi pelukan? Ya, silakan Romo Surya menanggapinya. Ya, wah ini baik sekali ya, merubah ketikan menjadi pelukan ya. Nah, itulah dia di dalam ajaran Buddha makanya dikenal juga ada yang namanya metta dan karuna ya. Metta itu cinta kasih yang universal. Jadi ketika kita memiliki cinta kasih yang universal, setiap apapun yang kita bakal ucapkan, kita perbuat ya, atau bahkan kita pikirkan ya harus berlandaskan pada cinta kasih yang universal. Jadi setiap tindakan kita, ucapan dan pikiran kita apakah akan menyakiti orang lain? Tidak. Inilah yang mesti ada yang namanya pengendalian diri, pemahaman diri. Kalau saya ketik ini atau saya ucapkan itu atau bahkan saya pikirkan ini itu yang bisa membuat ketidaknyamanan atau kesedihan atau ketidakbahagiaan orang lain, mengapa saya harus berbuat? Karena ketika saya berbuat itu pun mestinya kita juga mengetahui itu mengandung konsekuensi adalah kerugian diri kita sendiri yang berbuatnya. Ya, jadi ada hukum kalau namanya hukum karma ya seperti itu. Ketika kita berucap yang tidak baik, kita berbuat tadi seperti keklik dengan hal-hal yang bisa menyakiti dan sebagainya, sebetulnya kita sendiri sebagai pelakunya yang juga akan menerima buah keburukan dari yang kita lakukan. Ya, maka di sini perlu satu kesadaran, ya. Landasilah penuh cinta kasih dan juga kita punya karuna, belas kasihan ketika kalau orang-orang yang kita kirimin sesuatu atau apapun yang menyedihkan, membuat mereka jadi tidak nyaman dan sebagainya, kan kita ada punya rasa iba dan rasa kasihan, ya. Maka daripada itu ya kita harus sadari ya orang lain tidak ingin terlukai, tidak ingin tersakiti dan sebagainya, ya diri kita juga sebetulnya juga tidak mau seperti itu. Ya, kalau kita tidak mau diri kita seperti itu, ya kita jangan melakukan kepada orang lain kan begitu. Ya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya, ya perlakukan juga orang lain. Maka kita pun otomatis akan mendapatkan balikannya dari apa yang kita lakukan itu yang hal-hal yang baik, yang positif. Nah, seperti itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Surya. Semoga menjawab ya untuk Saudari Talita. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Sohibul Anwar untuk bertanya. Mungkin dapat langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara, Nusiatuesto. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sahati seduluran. Ini dari murid ya Ashafa selaku Ketua IMP yang menangani atas persaudaraan kita semua. Ini gini, jadi pada waktu proses Badan Gizi Nasional yang saya pahami, di media-media semuanya kalangan itu ada yang sampai-sampai keracunan ini dalam titik poinnya.
ada keracunan, ada ini, ada itu sampai semua itu siswa masuk ke rumah sakit begini dan begitu. Itu ya memang bukan masalah apa ya, bukan masalah kita, itu tanggung jawab mereka lah. Nah, justru kita sebagai istilahnya sesama itu bagaimana cara penanganan yang lebih logis, lebih untuk apa ya istilahnya lebih untuk mengenal gimana badan gizi kita itu olah, kenapa itu kok bisa keracunan begini dan begitu, itu yang perlu diperbaiki itu apanya. Nah, jadi itu dipertanyakan dalam hal IMP ini itu gitu. Sedangkan yang di presiden itu membagikan badan gizi nasional secara apa menyeluruh. Nah, itu sampai-sampai ada yang keracunan, itu bagaimana solusinya untuk me- apa ya membenahi lah, membenahi dan meratakan semuanya sekiranya itu enak lah gitu untuk kelancaran sandang pangan anak-anak yang sekolah begini begitu. Badan gizi yang kita kelola itu sekiranya lebih leluasa dinikmati lah gitu. Nah, karena itu di kemarin di media sosial kalau nggak salah YouTube, Facebook itu seperti itu kendalanya. Itu kalau nggak salah itu di sekitar daerah masih Jawa Timuran sih. Itu bagaimana caranya untuk kita itu supaya aman lah gitu dari itu gitu. Karena kan kita kan semua bersaudara dan hati nurani kita kan harus memberi apa yang kita inginkan untuk kebaikan atas sesama kita gitu, sesama makhluk gitulah gitu. Ini mohon perdalam gitu, mohon diperdalam. Nah, itu pertanyaan saya. Itu yang jadi pertanyaan di situ. Baik, langsung saya jawab. Nggih, monggo. Ya, Pak Sohibul, saya yakin bahwa kejadian-kejadian itu bukanlah suatu keinginan dari pemerintah kita. Saya yakin ya, mereka pasti tujuannya pasti tujuan yang baik pemerintah kita ya. Kalau sampai ada terjadi hal-hal seperti itu, ya inilah yang memang perlu segera dilakukan controlling ya. Controlling terhadap bahan baku, controlling ketika juga makanan sudah siap saji, ya. Jadi yang dilakukan yang terbaik menurut saya adalah tadi sekali lagi controlling bahan bakunya, bagaimana bahan bakunya aman tidak, ya. Artinya bukan Ya, bahan baku yang kadaluarsa dan ya, juga eh, controlling ketika makanan itu sudah siap saji ya tentu bisa saja ada dan saya yakin sudah saya dengar juga sudah ada mereka-mereka yang memahami tentang dunia kesehatan dan mereka juga telah memeriksa ya semoga sih sudah tidak ada kejadian lagi ya ya ya, ya. walaupun memang seperti itu pernah terjadi ya ya yang terjadi ya sudah kita yakini bahwa pemerintah punya niatan yang dasarnya pasti sangat baik ya namun kalau sudah ada kejadian ya kita dengan hati yang tenang ya hati yang damai bahwa sekali lagi pemerintah tujuannya pasti baik ya Iya. tujuannya Wah, pasti baik dan tentu pasti pemerintah sudah melakukan itu wah udah pasti banyak orang luar biasa lah ya ya dan ada controlling dan saya rasa dalam waktu 2 bulan terakhir ini tidak pernah mendengar lagi ya ada kasus-kasus seperti itu. Ya berarti sudah ada penanganan yang baik ya. Semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya. Kayaknya udah semuanya sudah kondusif, sudah bisa eh, menikmati MBG-nya itu. Demikian Pak Soibul, makasih. iya, terima kasih. Salam semua saudara. Ya, itu mungkin pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam semua saudara. Oke, salam semua saudara. Terima Oke. kasih atas pertanyaannya. Ya, sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Sehat selalu, barokah selalu, berkah dari Tuhan Oke. Yang Maha Esa. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Faizal. Selamat malam, mohon izin bertanya. Dunia seringkali terasa bising oleh amarah. Sebagai generasi muda, bagaimana kita melatih hati kita
agar tidak hanya mendengar perbedaan pendapat, tetapi benar-benar merasakan ketakutan dan harapan di balik suara mereka yang berbeda dari kita. Terima kasih. Ya, tentu di dalam setiap kita melakukan satu tindakan apapun, apalagi tindakan-tindakan hal yang baik, tindakan yang positif, tindakan yang berbagi, tindakan yang penuh welas asih, milikilah suatu landasan keyakinan. Ya, keyakinan ini perlu. Karena kalau orang tidak yakin, biasanya dia muncul sifat keraguan-raguan, sifat kegelisahan, bahkan sifat kemalasan. Ya, jadi harus ditanamkan sifat keyakinan, ya, bahwa yakin ketika kita semua ini dimulai dari diri kita sendiri, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang kita terus kembangkan, kita pancarkan ke teman-teman terdekat, ya, terutama juga awalnya pada keluarga dan sebagainya, lalu ke lingkungan masyarakat tetangga dan sebagainya, teman-teman pergaulan, teman pendidikan, sekolah gitu ya, atau kuliah dan sebagainya, atau teman kerja dan sebagainya, ya, kita terus tularkan, kita jadikanlah mercusuar-mercusuar yang bisa mengarahkan mereka-mereka yang bisa saja dalam kegalauan hidupnya, dalam kebimbangan hidupnya, ini bisa saja jangan dalam hal-hal tertentu dia bisa jadi tersesat. Maka daripada itulah kita sebagai seorang generasi muda, walaupun masih generasi muda, ya, walaupun masih muda, tentu kita juga bisa menjadikan suatu mercusuar untuk mengingatkan pada mereka-mereka bahayanya kehidupan-kehidupan yang lepas kendali, kehidupan-kehidupan yang tidak terkontrol, ya, dan diarahkan kepada jalan yang benar sehingga mereka tidak mengalami malapetaka atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya. Maka daripada itu dimulai daripada diri kita sendiri, ya. Memang diawali harus daripada diri kita sendiri, tidak bisa kita langsung bisa merubah orang lain tanpa diri kita sendiri. Berikanlah contoh pada diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa orang lain akan melihat dan dia akan bisa ikut kalau memang dia juga sebagai seorang yang memiliki hati nurani, memiliki kepekaan dan juga sebagainya, ya, hati yang baik, ya, dia pasti akan juga ikut terpengaruh untuk menjadi orang yang baik, ya. Jadi seperti itu, dimulai pada diri kita sendiri. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Rama Surya. Semoga menjawab ya Bapak Faizal. Nah, ada tanggapan dari Bapak Januri Haryanto yang perlu dibenahi, ini kayaknya mengenai Badan Gizi Nasional tadi. Yang perlu dibenahi adalah manusianya karena hanya tergesa-gesa sekedar mengejar target. Dan juga bagaimana menghadapi bisingnya dunia, yaitu kita harus melatih diri untuk sabar. Sabar artinya bisa memaafkan segala kesalahan orang lain. Ada pertanyaan dari Mas Nur. Salam semua saudara, izin bertanya. Kita bermimpi menyudahi perang dunia, tapi seringkali kita masih kalah melawan perang di dalam diri sendiri. Perang melawan ego, prasangka, dan rasa ingin paling benar. Bagaimana kita bisa mendamaikan dunia jika kita belum berdamai dengan diri rendah yang ada di dalam diri kita sendiri? Silakan. Gitu ya. Ya itu tadi saya katakan di awal, ya marilah kita memulai pada diri kita sendiri, ya. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Ibaratnya jangan sampai orang buta menuntun orang buta gitu ya. Kita ingin bilangnya, oh ini jalan yang benar, ini kiri kanan, tapi kita sendiri buta, ya kita sama aja. Tahu ada lubang pun jeblok semua kan begitu. Ya diri kita artinya melek dulu kita, ya. Jadi dalam hal ini ya bukan sekedar buta secara fisik, tapi adalah secara hati atau batin juga, ya. Kita betul-betul melek, betul-betul sadar, ya, bahwa oh iya harus dari diri sendiri dimulain, ya. Bagaimana diri sendiri ini ditempa. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan arah kepada orang lain yang benar, tapi kita nggak tahu arah itu yang benar yang mana, itu bahaya, ya, bisa jadi tersesat semua, ya. Maka daripada itu
milikilah kemampuan diri yang baik ya. Eh, Semuanya tadi selain kita dari segi IQ ya, segi batin kita juga adalah yang baik juga, dibekali dengan hal-hal yang baik yang selalu positif ya. Saya yakin kalau dari diri sendiri dia baru bisa memberikan atau menelurkan kepada yang lain, dan itu memang harus ya, harus menjadi tugas kita yang memang tidak mudah. Sekali lagi, merubah diri sendiri saja tidak mudah ya. Dari hal yang tidak baik menjadi baik itu juga enggak mudah, apalagi kita juga merubah orang lain. Namun, ketika kita punya semangat, punya usaha, tidak ada keraguan-raguan, kita yakin, maka tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kemalasan kita untuk bisa membantu merubah orang lain. Ya, kita pun memiliki keyakinan bahwa bisa selama kita mau berupaya. Tidak mungkin tidak. Kalau kita lihat di tokoh-tokoh agama kita dari dulu ya, yang tentu tidak kita sudah kenal ya, seperti para nabi ya, Nabi Muhammad, lalu Yesus Kristus ya, dan tokoh-tokoh suci yang dari agama Hindu dan sebagainya, termasuk Sang Buddha sendiri dan lainnya, tokoh-tokoh keyakinan lainnya, itu pun juga akan tidak mudah di dalam bisa merubah eh, tabiat, karakter, budi pekerti orang lain ya. Tapi diawali pasti dari diri sendiri. Diri sendiri sudah mumpuni, sudah suci, diri sendiri juga sudah bersih, ya. Tinggal memberikan contoh dan akhirnya ya mereka-mereka yang mudah dan bisa memahaminya akhirnya bisa berubah. Ya walaupun memang nggak semua. Ya jadi nggak semua kita bisa mampu merubah apapun ya secara total, tidak bisa. Ya hanya mereka-mereka yang ya boleh dikatakan memiliki kegelapan batinnya tuh masih ringan-ringan ya, dan dia bahkan mampu bisa melihat secercah cahaya, tapi memang kadang kalau terlalu pekat gelap ada cahaya pun tampaknya sulit tembus ya. Jadi ya memang kita ini berupayalah, terus berupaya, paling tidak walaupun tidak semua orang bisa berubah, setidak-tidaknya banyak orang bisa berubah kepada arah yang baik. Ini tugas kita. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Surya. Semoga menjawab ya, Mas Nur. Oke, selanjutnya nanti saya mengundang kembali dari toko agama Konghucu, Bapak Jonarto atau Dr. Liang Kaspe, dapat memberikan tanggapan. Ya, Bapak Junarto tadi sempat japri ke saya listriknya padam, ada kendala di wifi-nya mati juga. Mungkin bisa dengan Ibu Dokter Liang Kaspe, barangkali masih bergabung bersama kita. Ya, sepertinya tidak ada di tempat juga. Oke, apa? Evin Kalau bisa begitu, ya closing kita juga. ya. Ya, kalau begitu kita sudah berada di penghujung acara juga. Mungkin ada satu closing statement dari Pandita Surya Miharja. Silakan. Ya, baik. Kami himbau kepada generasi muda ya. Kalau saya sih masuknya sudah mulai masuk generasi muda karena saya udah jadi kakek juga sih ya. Marilah generasi muda bangun. Ayo bangun, wake up ya. Kita bangun ya, sadar bahwa kita ini para generasi muda, isilah diri kita dengan pengetahuan dan keterampilan umum yang baik ya, lalu isi juga hati dan batin kita, moral kita yang baik agar memiliki keseimbangan batin, keseimbangan eh, semuanya selalu serba seimbang, sehingga apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki ini bisa kita gunakan untuk kemanfaatan pada diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan jika kita terus berupaya, kita sebarkan kepada
siapa saja di terutama di Indonesia dan juga sanggup untuk bisa keluar daripada negara Indonesia, artinya dimanapun di dunia ini akan sangat bagus kita kembangkan. Apalagi sekarang kan zamannya juga nggak mesti kita keluar negeri, dengan medsos aja juga bisa membuat berubah apapun, ya dunia bisa berubah ketika kita juga menyuarakan hal-hal kebenaran, menyuarakan hal-hal yang kedamaian dan sebagainya. Saya yakin setidak-tidaknya ya peperangan kita bisa coba berupaya untuk cegah atau tidak meluas, ya kalau bisa adalah kedamaian yang selalu diimpi-impikan setiap orang, karena dengan kedamaian maka kebahagiaan hidup kita semua pun bisa lebih terjaga dengan baik. Itu demikian. Mari generasi muda kita bangkit bersama. Terima kasih. Selamat malam. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Waita Tungtien. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam. Yes, terima kasih Bapak Surya. Jadi kita dapat sepakati bahwasanya generasi muda adalah masa depan dunia, dan kami semua juga sepakat bahwasanya moralitas menjadi sesuatu yang penting. Melalui hati yang bersih, ucapan yang benar, dan tindakan yang penuh kasih, para pemuda dapat menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Dan yang tak kalah penting juga adalah kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual, sehingga para pemuda ini ketika berjalan di dalam nilai kebenaran, nilai yang keadilan, dapat berpartisipasi dan kontribusi terhadap dunia, menciptakan generasi emas 2045, dan juga berkontribusi untuk perdamaian dunia nantinya. Semoga generasi muda senantiasa menjadi alat damai dan menjaga keberlangsungan keharmonisan di seluruh dunia ini. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bergabung melalui Zoom kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Wite Tongtien. Rahayu. Salam semua saudara. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Ulan. Ya, terima kasih, Kevin. Baik, hadirin yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara malam ini. Melalui dialog lintas iman yang penuh kehangatan ini, kita disegarkan kembali oleh pesan-pesan kebijaksanaan tentang pentingnya peran generasi muda dalam merawat perdamaian dunia. Di sini kita belajar bahwa perdamaian bukan hanya wacana besar di panggung global, tetapi juga tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari, bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Semoga yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi juga sebagai sikap hidup yang menjadi komitmen baru bahwa setiap kita adalah bagian dari solusi, setiap kita adalah bagian dari harapan dan bagian dari masa depan dunia yang damai. Baik, terima kasih kepada narasumber, moderator, dan juga seluruh tokoh penanggap dari masing-masing agama, dan juga kepada seluruh sahabat lintas iman yang sudah dengan setia mengikuti jagongan IMP. Sampai bertemu Senin depan. Tetap semai kebaikan, tebarkan kasih, dan mari terus merayakan perbedaan sebagai anugerah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan satu bait pantun sebagai penutup jagaan kita pada malam hari ini. Bunga melati harum semerbak, mekar indah halaman permai. Pemuda bersatu melangkah tegak, menjaga dunia tetap damai. Ya, itulah tadi pantun dari saya sekaligus menutup acara jagoan kita pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum dan salam semua saudara.
Salam Oh, semua saudara. ya, Terima kasih Romo Surya, salam. terima kasih Romo Ya, Kevin. terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Izin live ya. Ya, Sip. kasih.